Di zaman dinasti Song di sebuah desa terpencil yang bahkan tak tercatat dalam peta, hiduplah seorang pemuda bernama Tang Hui. Hui lahir dari keluarga sangat miskin. Sejak kecil ayah hanya memiliki satu hal di dunia ini, ibunya. Ayahnya meninggal saat ia berumur 5 tahun. Sejak itu ibunya bekerja keras membanting tulang, menjual hasil kebun kecil dan kadang mengemis hanya agar Tang Hui bisa hidup. Tang Hui tumbuh menjadi pemuda kurus tapi hatinya lebih kuat dari besi. Ia bekerja di sawah orang, memotong kayu di hutan dan memelihara ayam, hanya agar bisa membawa pulang semangkuk bubur untuk ibunya. Ia tak pernah mengeluh, ia tak pernah menikah. Ia hanya ingin satu hal dalam hidupnya, melindungi ibunya dengan seluruh nyawa. Dan tahun demi tahun berlalu, tubuh ibunya mulai membungkuk, suaranya mulai gemetar. Tapi Tang Hui tetap menemaninya setiap hari. Bahkan ketika desa dilanda kelaparan dan banyak orang menjual anak mereka untuk bertahan, Tang Hui justru berkata, "Lebih baik aku mati daripada membiarkan ibu kelaparan." Ia rela tidak makan. Ia meminum air sumur dan mengganjal perut dengan batu kecil, hanya agar ibunya bisa menelan sepotong ubi rebus. Tapi langit tak selalu adil. Suatu pagi musim dingin, ibunya batuk darah dan jatuh di depan tungku api. Tang Hui menggendongnya sambil menangis, namun tubuh itu tak bergerak lagi. Ibunya telah tiada. Tang Hui berteriak di tengah rumah kecilnya. Ia peluk tubuh ibunya yang dingin. Ia cium tangan yang dulu menggendongnya. Ia menjerit memanggil nama ibunya berkali-kali, tapi hanya angin yang menjawab. Ia tak punya apa-apa untuk memakamkan ibunya. Tidak ada peti, tidak ada kain kafan, tidak ada tempat untuk menggali liang lahat karena tanah miliknya pun tidak ada. Selama 2 hari 2 malam ia hanya duduk diam di samping jenazah ibunya. Tanpa makan, tanpa air, tubuhnya menggigil. Namun ia tak peduli. Hatinya sudah lebih dingin dari angin yang bertiup di luar. Hari kiri Tang Hui berdiri. Ia pergi ke kota, ke pasar budak. Ia berdiri di sana memukul dada dan berkata, "Aku jual diriku, aku jual tubuhku ini. Tapi tolong beri aku uang untuk memakamkan ibuku." Orang-orang menatapnya dengan heran. Seorang tuan tanah kaya datang dan bertanya, "Apa yang akan kau lakukan jika aku beli kau?" Tang Hui menjawab sambil berlutut, "Biarkan aku memakamkan ibuku hari ini. Besok ikat leherku, cambuk aku, perbudak aku seumur hidupmu. Aku tak peduli." Orang-orang di sekitarnya menangis. Seorang wanita tua menutup mulutnya, menahan isak. Seorang lelaki melempar kantong uang ke arahnya sambil menunduk. Berita itu menyebar dengan cepat, hingga sampai ke telinga pejabat kota. Pejabat itu datang dan melihat Tang Hui yang bersujud di tanah dengan mata sembab. Ia bertanya, "Kenapa kau menjual dirimu?" Tang Hui menjawab dengan suara serak, "Aku tak tahan melihat ibuku dikubur tanpa kain. Ia telah hidup menderita demi aku. Biarlah aku menderita sekarang, asal ia pulang ke tanah dengan layak." Pejabat itu terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Langit akan marah jika anak sepertimu dijadikan budak. Aku akan memberimu peti, kain kafan dan tanah. Bukan karena aku kasihan, tapi karena ibumu pantas dimakamkan oleh anak yang mencintainya seperti ini." Hari itu, Tang Hui menguburkan ibunya dengan layak. Ia menggendong jenazah itu dengan tangannya sendiri. Ia menggali liang lahat dengan tangan gemetar. Ia menangis keras saat menaburkan tanah pertama ke atas jasad ibunya. "Maaf, aku baru bisa memberikan ini sekarang." Dan saat liang lahat ditutup sempurna, Tang Hui jatuh pingsan di atasnya. Beberapa bulan kemudian, pejabat itu memberikan sebidang tanah pada Tang Hui agar ia bisa hidup layak. Tapi Tang Hui tetap hidup sederhana. Ia membuat batu nisan sendiri dari kayu tua. Setiap pagi ia berlutut dan membersihkan makam ibunya. Bahkan saat hujan deras mengguyur, orang-orang dari seluruh penjuru mulai datang hanya untuk melihat seperti apa rupa seorang anak yang rela menjual hidupnya demi cinta kepada ibunya. Tang Hui tak punya harta, tak punya warisan, tapi ia memiliki satu hal yang tak semua anak bisa punya. Sebuah hati yang menganggap ibunya lebih penting dari hidupnya sendiri. Kalau kamu masih bisa menyentuh tangan ibumu hari ini, genggam erat. Kalau kamu masih bisa mendengar suaranya, dengarkan dengan penuh sabar. Karena kelak, kamu akan merindukan semua itu. Bukan saat ia tiada, tapi saat kamu menyadari kamu tak bisa lagi memeluknya walau hanya sebentar.